Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat website pribadi kita atau website manapun yang kita inginkan untuk diubah menjadi sebuah aplikasi Android ya, dalam bentuk APK dengan cara yang tidak terlalu susah. Jadi masternya atau konten atau isi daripada aplikasi Android itu sendiri adalah merupakan web yang kita pilih sebelumnya. Tapi dengan catatan, web yang sudah kita tentukan atau kita pilih ingin kita jadikan sebagai aplikasi Android itu sudah menggunakan template yang mobile friendly. Artinya kalau dibuka dengan menggunakan handphone dengan resolusi sebesar apapun, dia akan menyesuaikan dengan resolusi si handphone tersebut, baik itu dari tingginya maupun lebarnya gitu. Dan ketika di rotate atau diubah potret atau landscape-nya, dia akan tetap mengikuti, jadi sudah mobile friendly. Nah, untuk contoh yang akan saya jadikan sebagai contoh, saya punya website pribadi ya, namanya deviferdiansa.com. Nah, ini kan websitenya dengan menggunakan WordPress ya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah tampilannya berubah atau tidak, sekarang saya sedang mengakses menggunakan laptop dengan resolusi sebesar ini, kurang lebih 1000 ya, kalau itu berarti 1028 ya, dikali 800 ya. Tapi kalau misalkan saya kecilkan, misalnya saya klik kanan, saya pilih inspect element atau Q. Nah, lalu saya ubah tampilannya menjadi responsive design mode ya, atau Ctrl Shift M ini. Nah, itu kalau saya lihat di sini tuh, ini dengan menggunakan contoh gadgetnya adalah iPhone 6 atau 7 atau 8 iOS, atau kalau misalkan diganti dengan Android ya, hasil seperti ini tuh. Jadi dia tidak hancur tampilannya tuh, dia menyesuaikan. Terus gimana kalau misalkan saya ubah nih, saya rotate tuh, dia juga tidak hancur, tampilannya tetap bagus. Kalau saya ganti dengan, mungkin di sini ada tablet atau iPad misalnya seperti ini. Nah, tuh saya rotate lagi, nah hasilnya gini tuh. Kalau saya close, dia balik lagi ke semula tuh, dengan tampilan menggunakan resolusi di PC atau laptop gitu. Nah, gimana cara membuat aplikasinya? Yang pasti nanti aplikasinya tidak kita buka menggunakan browser gitu. Kan kalau menggunakan browser kan kita buka browsernya misalkan dengan menggunakan Mozilla Firefox kayak saya gunakan sekarang, lalu saya ketik di browser deviferdiansa.com. Nah, kalau misalkan kita mau jadikan sebagai APK atau sebagai aplikasi Android, berarti kita membutuhkan bantuan dari website lain yang memang dia menyediakan fasilitas untuk membuat sebuah aplikasi Android atau launcher yang hanya isinya adalah sebuah halaman website. Nah, di sini saya akan coba tambahkan satu. Saya ketik di sini namanya appgeyser. Saya searching appgeyser. Nah, nanti muncul sini appgeyser.com.
Saya buka appgeser.com. Tuh. Nah, di sini saya create application. Jadi nama aplikasinya atau nama websitenya adalah appgeser.com. Kemudian saya klik create apps. Tuh. Create start. Tapi kalau saya sih sudah punya login ya. Coba saya continue login pakai email saya. Jadi kita bisa login dan dia bisa menyimpan semua project-project yang pernah kita bikin tuh. Nah, kita create now. Tuh. Hasilnya sama sih, cuma nanti dia udah sudah login gitu. Nah, di sini kita pilih create app to earn atau create app to grow. Pilih aja yang to grow. Nih, I have a website for a business affiliate earning. I want to grow and keep my client and my business. I don't need ads and application branding. Kalau udah di create to grow, tuh nanti akan muncul pilihan seperti ini, bisnis atau individual. Kita pakai individual saja nih. Create apps monetize. Tapi kalau bisnis kenanya tadi apa? Bisnis website, affiliate, YouTube. Oh, YouTube juga bisa ya. Nah, kita bikinnya individual saja, terus pilih website. Nah, ini nanti dia akan muncul halaman seperti ini, create website application atau app, create Android app for your website without coding. Jadi tanpa melakukan coding gitu. Kan kalau sekarang kan kalau mau bikin aplikasi Android, kita bisa menggunakan Java, atau yang hybrid bisa menggunakan React Native atau Flutter. Nah, dengan menggunakan bantuan dari aplikasi dari appgeser.com ini kita nggak perlu melakukan coding. Jadi kita cukup memasukkan alamat dari web yang kita punya. Nah, sekarang saya mau copy ini nih dari fediansa.com. Saya copy, lalu saya masukin ke sini. Saya paste tuh. Ini hilangin aja nih. Dia hilangin tuh. Coba kita save. Tuh, untuk melihat hasilnya klik here to see the preview, klik. Oh, dia hanya bisanya pakai HTTPS. Bentar. Setelah kita masukkan website URL-nya, yaitu https://devediansa.com, ini dihapus saja, kita simpan. Jadi dia hanya bisa menerima HTTPS ya. Jadi kalau dimasukinnya HTTP dia tidak akan mau. Gitu. Jadi pastikan bahwa URL link website yang ingin dijadikan sebagai aplikasi Android atau kita ingin dapatkan file APK-nya itu berupa HTTPS. Kemudian di sini feeds-nya dihilangkan saja, nggak usah pakai feed. Hapus. Kemudian enable push notification. Ini biarkan saja, ada feed-nya biarkan. Kemudian use color apps theme-nya, oke. Kemudian kalau sudah, nah di sini ada customize application. Ini ada warna-warnanya, kita standarkan saja dulu. Ini kan karena masih dalam proses belajar ya. Kalau sudah di next. Nah, tuh.
Nah, ini namanya nih kumpulan blog dan vlog pribadiku, nama aplikasinya nih. Kalau sudah di next lagi, apa namanya, kita pakai default icon dulu. Kalau sudah di next, nah kalau sudah di create, tuh. Oh, tulisannya di sini invalid character in application name. Kita edit aja dulu. Nggak boleh pakai spasi. Nah, create. Nanti hasil seperti ini nih, tuh. Ini file APK-nya nih. Tuh. Ini tinggal di-download APK-nya nih. Download APK. Tuh. Nah, dia bilang katanya kita tinggal, nah ini udah jadi nih file APK-nya nih. Tinggal diklik saja. Nah, setelah itu kita buka handphone kita, lalu kita masuk ke menu setting. Lalu dari menu setting kita pilih tuh menu namanya privacy protection. Setelah kita pilih privacy protection, kita masuk ke menu privacy protection, lalu pilih special permission. Setelah diklik special permission, nanti di menu special apps access kita pilih install unknown apps. Jadi kita izinkan untuk dapat menginstal aplikasi yang tidak dikenali oleh Play Store ya. Jadi beresiko sih, tapi memang ini kan kita bikinan sendiri ya. Jadi kita biarkan, lalu pilih allow this from the source. Nah, setelah itu baru kita buka QR code, cari QR code-nya. Ada QR code untuk bisa scan ya. Scanning dari yang sudah kita punya tadi tuh di app geser. Nah, nanti kalau pas di scan nanti keluar kayak gini tuh, berupa link tuh. Klik aja tombolnya atau pilih tombol yang go to website. Pilih tombol go to website, lalu biarkan proses download sama proses instalasinya berjalan sampai dia selesai. Nanti sudah terinstal di HP kita, di handphone kita, tapi ikonnya masih sama dengan tadi, masih kosong ya. Kita masih pakai default icon. Nah, kalau diklik 2 kali itu atau kita buka aplikasi Androidnya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan cara mudah untuk membuat aplikasi Android dari website kita punya tanpa modding. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.